seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
tiada lidah dapat mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat bangkit berdiri. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita kembali lagi bisa beribadah di dalam ibadah streaming yang ada. Biar kita tetap terus bersuka cita bersama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita, saya mempersilakan kita semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap saat. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saat ini kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Hari demi hari bahkan sampai detik ini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita akan menyembah Dia. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah telah menyatakan keselamatan bagi kita. Allah telah menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya. Allah yang telah membawa kita sampai hari ini di dalam penyertaan-Nya yang sempurna. Mari angkat suara bersama-sama. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Mari naikkan pujian ini dengan sikap doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik. Tidak ada yang seperti Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti
Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu yang sempurna, yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Selain kami datang merendahkan hati kami mau berdoa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami yang berdosa. Biarlah itu menjadi pujian dan penyembahan yang berkenan kepadamu dan menyukakan hati-Mu untuk selama-lamanya. Biarkan Engkau yang melawat umat-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang sakit Engkau pulihkan, dan yang terikat oleh dosa dilepaskan, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kami pun penuh dengan pujian serta ucapan syukur oleh karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini ibadah kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita pada saat ini Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat, saya silakan untuk duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan, pujian yang berkata, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah. Mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Bait yang ketiga, hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, umatnya bersoraklah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya, dalam kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hengki Cia dengan tema Bangkit Layanilah Tuhan. Saya jemput jemaat sekalian untuk kembali berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Ketika saat badai itu datang, kehidupan kita di tengah gelombang, Yesus ada di sana bersama-sama dengan kita, menghadapi setiap cobaan, melewati setiap ujian. Bahkan tangan Tuhan yang melindungi, kasih-Nya menguatkan kehidupan kita, sehingga kita tidak terpuruk oleh masalah itu. Bahkan kita lebih bangkit, memberikan kita semangat untuk melayani Tuhan. Mari naikkan pujian ini, kemuliaan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadap
Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Saat kita berada di tengah gelombang, Yesus ada di sana. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan Tuhan pasti nyata di tengah badai. Dia adalah pertolongan kita dan pengharapan kita. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan Kau pertolongan dan pengharapan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur untuk anugerah Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, biarlah kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, untuk dapat menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca satu bagian Alkitab yang menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan pada pagi atau hari ini, yang diambil dari Roma pasal 12 ayat ke-11.
Surat Roma pasal 12 ayat ke-11, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, adapun tema dari renungan kita adalah bangkit dan layanilah Tuhan. Saudara, saya kira bangkit dan layanilah Tuhan ini adalah sebuah tema yang sangat relevan bagi kita hari-hari ini. Mengapa tidak, saudara? Karena di masa pandemi ini kita bergumul dengan begitu banyak pergumulan, khususnya kehilangan demi kehilangan. Kita kehilangan orang-orang terdekat kita yang selama ini bersama-sama dengan kita. Dan dalam situasi ini beberapa di antara mereka telah mendahului kita. Beberapa di antara kita juga bergumul dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Juga saudaraku, saya kira ada di antara kita juga, mungkin saudara dan juga bahkan saya yang bergumul, kita kehilangan gairah di dalam ibadah kita, kita kehilangan gairah di dalam persekutuan kita, dan kita juga mungkin kehilangan gairah di dalam pelayanan kita. Kita sudah beribadah secara online selama 3 minggu, 3 bulan lebih. Dari pengalaman atau pengamatan pribadi saya, saudara, saya melihat bahwa selama ibadah online ini mungkin ada di antara kita yang mulai malas ketika kita mengikutinya, ketika liturgos meminta kita untuk berdiri, kita mulai enggan untuk berdiri. Mungkin kita bernyanyi tetapi kita tidak mengeluarkan suara kita. Kita tidak ikut membaca bagian Alkitab yang dimintakan. Kita tidak berdoa, saudara, pada saat berdoa. Mungkin banyak di antara kita juga yang mulai berpikir, ya yang penting ibadah ini cepat selesai, yang penting saya sudah transfer persembahan saya, yang penting saya sudah mendengarkan khotbah, selesai. Saudaraku, namun firman Tuhan hari ini kembali memanggil kita, kembali mengingatkan kita, supaya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia bersekutu satu dengan yang lain, dan tetap setia untuk melayani. Bukan asal sekadarnya, tetapi dengan penuh kesungguhan. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ayat ini. Dan bersama-sama kita menemukan kembali pesan-pesan Tuhan bagi kita. Dan semoga kita bisa dibangkitkan kembali, saudara. Dan kembali pada sebuah pelayanan yang antusias bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian yang saya ajak kita renungkan bersama-sama. Dari satu ayat ini, saudara, ada 3 frasa yang penting yang saya mau ajak kita perhatikan. Nah, saudara, frasa yang pertama berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Nah saudara, kalau melihat teks aslinya dalam bahasa Yunani, kalimat ini bisa ditulis demikian. Dalam kerajinanmu, jangan menjadi malas. Dalam kerajinanmu, jangan malas. Saudara, jadi kita diminta untuk rajin. Jangan malas. Alkitab LAI dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan demikian. Bekerjalah dengan rajin. Jangan malas. Nah saudaraku, kata rajin dalam bagian ini juga muncul di ayat ke-8. Di sana dikatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Saudaraku, kita mendapatkan sebuah gambaran seorang pemimpin, sebuah kepemimpinan tidak bisa dijalankan sewaktu-waktu saja. Dia harus melakukan pelayanan kepemimpinan itu dengan rajin, dengan tekun. Nah saudara, sementara kata malas atau okneros, jadi kata kendor itu berasal dari kata Yunani okneros yang juga bisa diterjemahkan dengan kata malas. Nah kata malas ini saudara, kata okneros ini muncul di dalam Matius 25 ayat 26. Yang mengisahkan tentang seorang yang diberikan talenta, tetapi dia tidak mengusahakan talentanya, dia tetap melayani sang Tuhan, dia tetap hormat kepada sang Tuhan, takut kepada sang Tuhan, tetapi dia tidak mengerjakan bagiannya. Dia tidak mengusahakan talentanya, dia pergi sembunyikan, simpan talentanya. Sehingga Tuhan, raja dari hamba ini menjadi marah dan berkata demikian di ayat 26. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan seterusnya saudara. Jadi Tuhan tidak suka kepada orang yang malas. Tuhan tidak suka ketika kerajinan kita kendor, saudara. Nah saudaraku, apakah konteks dari janganlah kerajinanmu itu kendor? Nah saya mau mengajak kita melihat 4 identitas yang digambarkan di dalam Roma pasal 12 ini. Saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ini, kita orang Kristen itu disebut sebagai persembahan atau kurban di atas mezbah Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata demikian saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Roma 12 menunjukkan kepada kita identitas yang pertama kita ini adalah satu persembahan. Kurban yang ditaruh di mezbah Tuhan. Itulah saudara dan saya. Kita diminta untuk selalu percaya kepada Tuhan dan rela mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, inilah identitas yang pertama. Kita sebagai persembahan di mezbah Tuhan.
Nah, identitas yang kedua, saudara, adalah kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara perhatikan di ayat keempat dan kelima. Di sana dikatakan sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudaraku, kalau tadi Paulus mengajak kita berpikir bahwa jangan hendaknya kerajinan kita kendor dalam hal kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Di sini Paulus juga mengingatkan kepada kita jangan kerajinan kita kendor sebagai anggota tubuh Kristus. Ayat keempat dan 5 menunjukkan kepada kita hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kemudian dipersatukan Roh Kudus dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita masing-masing itu diperlengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Kenapa kita diperlengkapi dengan karunia, saudara? Karena kita punya tugas yang diberikan kepada setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai organ di dalam tubuh Kristus yang harus berfungsi. Dan setiap saudara dan saya punya tugas dan fungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi ketika Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Paulus mau berkata, jangan hendaknya kerajinan kita sebagai anggota tubuh Kristus itu menjadi kendor. Lalu di ayat ke-6 sampai ke-8, di situ Paulus menunjukkan 7 karunia yang diberikan kepada setiap kita. Meskipun berbeda-beda. Apa itu, saudara? Dikatakan ada karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk melayani. Ada karunia untuk mengajar. Ada karunia untuk mendorong, menguatkan. Ada karunia untuk memberi. Ada karunia untuk memimpin. Ada karunia untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan. Nah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, artinya jangan sampai kita lalai menggunakan karunia-karunia kita. Jangan sampai kita absen, tidak menggunakan, tidak memaksimalkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, ini identitas yang kedua, saudara. Nah, identitas yang ketiga adalah kita ini adalah saudara di dalam keluarga Allah. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku, para anggota keluarga Allah seharusnya saling memperhatikan. Kita menjadi saudara bagi yang lain. Saudara, kalau kita melihat dalam teks aslinya berbunyi demikian. Dalam kasih persaudaraan, Philadelphia, hendaklah kalian saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, philos torgoi. Saudaraku, di sini ada 2 kali pengulangan kasih yang mau menunjukkan bahwa kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mengasihi saudara-saudara seiman kita. Tetapi mengasihi sebagai satu saudara yang hangat dan penuh kesungguhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai saudara atau sebagai bagian dari keluarga Allah, kita dipanggil untuk saling mendahului dalam memberi hormat, ayat ke-10b.
Apa artinya? Bukan berarti siapa yang duluan memberi hormat. Tetapi bagian ini mau mengatakan bahwa kita memandang orang lain lebih utama, lebih penting daripada diri kita. Kita mendukung orang lain. Kita mengapresiasi kelebihan orang lain. Kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan kita menangis, kita berduka cita dengan orang yang berduka cita. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya di dalam posisi kita sebagai anggota keluarga Allah, jangan kita berhenti untuk mengasihi saudara-saudara seiman kita. Jangan kita berhenti untuk menguatkan mereka, menguatkan pengharapan yang ada pada mereka. Jangan kita berhenti untuk menolong mereka. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Lalu ada satu identitas lagi yang diungkapkan dalam bagian ini saudara, yaitu kita sebagai garam dan terang dunia. Di ayat ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudaraku, di sini kita diingatkan, jangan kerajinanmu kendor. Dalam posisimu sebagai garam dunia, jangan kerajinanmu kendor dalam posisimu sebagai terang dunia, menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau ada yang bersikap tidak baik padamu, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Dan ini bisa terjadi juga di dalam gereja. Kita diminta untuk bersikap seperti Tuhan Yesus. Bersikap kepada musuh-musuh atau orang-orang yang memusuhi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 4 identitas kita. Sebagai persembahan di mezbah Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, sebagai garam dunia, terang dunia. Dan kita diminta jangan kita kendor dalam menjalankan fungsi-fungsi kita itu, saudara. Nah, saya mau mengajak kita kemudian melihat frasa yang kedua. Ketika kita mungkin berkata, saya tahu apa yang menjadi identitas saya, tetapi saya kok masih merasa saya tidak bersemangat. Saudara, mari kita melihat frasa yang kedua. Di sana dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau kita melihat dalam teks aslinya, saudara, itu tidak ada kata mu di situ. Yang ada kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, fervent in spirit. Atau in the spirit fervent. Artinya, bernyala-nyalalah di dalam roh. Atau di dalam roh bernyala-nyala. Saudaraku, kata pneuma dalam bahasa asli itu bisa merujuk pada roh manusia. Kalau kita melihat dalam beberapa teks Alkitab, menerjemahkan dengan roh, R dalam huruf kecil. Seperti LAI terjemahan baru. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa terjemahan yang lainnya, ada juga yang menerjemahkan dengan R dalam huruf besar. Roh Kudus, seperti Indonesia Sehari-Hari ataupun RSV. Nah, saudaraku, lalu kata menyala-nyala itu dari kata CO itu mengandung makna mendidih. Mendidih atau menyala dengan kuat. Saya menerjemahkannya demikian, saudara, mendidihlah atau menyala-nyalalah di dalam roh Tuhan. Nah, saudaraku, Roh Kudus itu yang bekerja
menggerakkan kita untuk selalu menyala-nyala bagi Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa bernyala-nyala, bergairah untuk melayani Dia. Nah, saudara, saya ingat kepada Raja Daud yang menyadari betapa pentingnya keberadaan Roh Kudus. Setelah dia jatuh di dalam dosa perzinahan, Nabi Nathan datang kepadanya. Lalu dia mengungkapkan penyesalan dosanya. Dia mengungkapkan pertobatannya di dalam Mazmur 51. Dan dia berkata demikian, saudara. Di ayatnya yang ke-12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, perhatikan bagian yang penting di situ, di mana Daud berkata, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku ya Tuhan. Daud menyadari betapa pentingnya Roh Kudus itu, saudara. Karena hanya dengan Roh Kudus itulah maka dia kemudian akan diteguhkan. Dia akan diperbaharui. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa kemudian memperlengkapi dia. Daud menyadari betapa pentingnya keberadaan Roh Kudus. Dan kemudian Paulus pun berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dia berkata kepada jemaat Tesalonika di sana, janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Dan kalau saya hubungkan dengan Roma 12, janganlah padamkan roh supaya engkau dapat tetap mendidih dan terus menyala dengan terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya dapat tetap mendidih dan berkobar di dalam pelayanan, Roh Kudus harus terus membakar semangat kita. Dan untuk itu kita harus membuka diri kita, supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Memadamkan roh, itu berarti kita membatasi dia. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita juga melihat bagaimana kata berkobar-kobar itu dipakai dalam bagian Alkitab yang lain. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 dan 25. Di situ dikisahkan seorang yang bernama Apolos. Nah, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia, yaitu Apolos, telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Di sini dipakai kata seo tadi. Dengan berkobar-kobar ia berbicara dan dengan teliti dia mengajar tentang Yesus. Tetapi dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, saudaraku, yang saya mau katakan di sini, saya mau ajak kita melihat bahwa Apolos ini punya roh yang menyala-nyala. Dari mana roh yang menyala-nyala itu, saudara?
Kita bisa melihat dalam 2 ayat ini, semangat Apolos yang menyala-nyala itu dimulai dari sebuah kerendahan hati. Semangatnya menyala-nyala itu dimulai dari satu hati yang mau terbuka untuk diajar. Saudara, kalau kita perhatikan tadi dikatakan bahwa Apolos ini seorang Yahudi. Berarti Apolos lahir dari satu latar belakang agama Yahudi yang begitu ketat, saudara. Lalu dikatakan Apolos ini juga adalah seorang yang fasih berbicara. Apolos adalah seorang orator yang ulung. Lalu dikatakan juga bahwa dia seorang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia seorang yang hebat, saudara. Tetapi kemudian dikatakan orang yang hebat ini kemudian menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Tidak ditulis siapa yang ngajarin dia. Mungkin guru atau orang yang mengajarkan jalan Tuhan adalah orang yang jauh lebih sederhana daripada Apolos. Tetapi Apolos, orang yang hebat itu, mau menerima pengajaran itu. Mau diajar, saudaraku. Dan dari sanalah kemudian dia mendapatkan Kristus. Setelah dia menerima Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen, Apolos tidak berhenti di sana. Dia membuka hatinya seluas-luasnya, saudara. Dia bersedia untuk diajar. Dia kemudian mengenal Kristus. Semakin mengenal Kristus, Apolos semakin rindu melakukan misi Kristus. Saudaraku, Apolos seorang yang berkobar-kobar ketika dia mau membuka hati, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang Yesus. Saudara, mari kita melihat satu contoh yang lain, di mana kata berkobar-kobar atau seos, kata seos itu juga dipakai, saudara. Kata di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Di situ dituliskan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini surat Kristus kepada jemaat di Laodikia. Nah, dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah, kata panas di situ memakai kata sestos. Kata turunan dari kata seo tadi yang artinya berkobar-kobar. Tetapi di sini jemaat Laodikia dikatakan tidak seo, tidak panas. Lalu dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Sestos atau seo tadi. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku, pertanyaannya, kenapa jemaat Laodikia itu menjadi suam? Kenapa jemaat Laodikia tidak lagi mendidih, berkobar-kobar dalam pekerjaan pelayanan mereka kepada Tuhan? Kenapa, saudara? Wahyu 3 ayat 17 menjelaskan demikian. Tuhan berkata, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang dan buta. Saudaraku, dengan kata lain, kenapa mereka menjadi suam-suam? Karena ada kesombongan di sana. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri mereka. Mengapa mereka suam-suam? Bukan cuma sombong, tetapi kesombongan itu membawa mereka pada kebodohan.
Mereka tidak menyadari betapa menyedihkan keadaan mereka sesungguhnya. Mereka merasa hebat, tetapi sesungguhnya mereka miskin, telanjang dan buta. Saudaraku, itulah jemaat Laodikia yang tidak berkobar-kobar lagi bagi Tuhan. Karena ada kesombongan dan kebodohan di sana. Dalam Roma 12 ayat 11, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita ada satu masalah yang jauh lebih serius. Kenapa Roh Kudus tidak lagi bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita? Sehingga kita tidak lagi berkobar-kobar bagi Tuhan. Kita menjadi malas. Kenapa saudara? Saudara, mari kita melihat frasa yang ketiga. Frasa yang ketiga berkata, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Saudaraku, dari frasa ini, dua kata ini, Paulus mau menunjukkan kepada kita, Paulus mau mengingatkan kepada kita, siapa dia yang menjadi Tuhan kita, dan siapa kita yang adalah hambanya. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan kita. Dan dia adalah pusat dari kehidupan kita. Roma 11 ayat 36. Di sana tertulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan kita. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah oleh Dia. Dan segala sesuatu adalah untuk Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita, saudara. Dialah yang menjadi sumber penopang. Dialah Tuhan yang mulia. Saudaraku, siapakah Dia yang menjadi Tuhan kita? Saudaraku, Yesus bukan hanya Tuhan yang mulia, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang berkemurahan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dikatakan dalam Roma 5 ayat ke-6, karena waktu kita ini masih lemah, Kristus, Tuhan kita itu, saudara, telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Saudara, perhatikan bahwa ketika kita masih jatuh di dalam dosa, bahkan kita mati karena dosa itu, Tuhan berkemurahan datang menebus kita. Dialah Tuhan kita, saudara. Tuhan yang mulia, tetapi juga Tuhan yang berkemurahan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah pusat kehidupan kita. Tanpa Dia kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Kristus, saudara, kita hanya makhluk yang rentan dan rapuh. Tanpa Kristus, saudaraku, hidup kita hanya akan berlalu dengan sia-sia. Kematian selalu mengingatkan kepada saya, apa arti kehidupan ini? Ketika kematian menjemput kita. Saudaraku, apakah kehidupan manusia selesai sampai di sana? Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan pada Kristus yang bangkit itu, saudara. Bahwa setelah kematian kita,
Tuhan masih memegang tangan kita. Ketika manusia melupakan kita, Tuhan masih mengingat kita dan merengkuh kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, itulah pengharapan kita di tengah-tengah masa yang sukar ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dan saya juga mau menambahkan bahwa mari kita berharap akan sukacita kita. Karena firman Tuhan berkata, di hadapan Tuhan ada sukacita. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Oh saudaraku, kita memiliki sukacita. Baik di dunia ini, maupun sukacita yang sempurna itu. Yang menanti kita bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Kristus hidup kita menjadi berarti. Kita sudah tahu siapa Dia dan sekarang saya mengajak kita melihat siapa kita. Nah, Paulus berkata layanilah Tuhan. Nah, di situ memakai kata duleo. Kata yang dikenakan kepada hamba atau bahkan budak, saudara. Doulos. Jadi kita ini adalah hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan yang mulia itu. Hambanya Tuhan yang berkemurahan itu, saudara. Saudara, doulos itu berarti seorang hamba yang menyerahkan hak hidupnya sepenuhnya kepada tuannya. Karena dia sudah ditebus, dia sudah dibeli oleh tuannya. Maka dia serahkan hak hidupnya kepada sang tuan. Doulos itu bicara tentang seorang hamba yang mau melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Dia akan berusaha mengerjakan pekerjaan itu dengan bertanggung jawab. Saudaraku, seorang di Alkitab pernah berkata demikian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Siapa dia, saudara? Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Pada waktu itu Maria sedang menyatakan, saya adalah hambamu. Saya serahkan kehidupanku ke dalam tanganmu. Saya siap melakukan apa yang Tuhan mau. Apapun harganya. Saudaraku, itulah seorang hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah hamba dari Tuhan. Lalu Paulus berkata, saudara mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu berkata, aku mau supaya kamu taat. Saudara perhatikan ketika Paulus berkata demikian di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Di sana Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Paulus tidak berkata, aku perintahkan kamu. Saudaraku, maksudnya apa? Saudaraku, kita melayani Kristus itu bukan untuk menerima kemurahan Allah. Karena kita sudah mendapatkan kemurahan Allah itu.
Saudaraku, kita melayani Tuhan karena kita sudah memiliki kemurahan Allah itu. Kita sudah memiliki Yesus itu. Dan Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 38, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada, saudara. Nah itu sekarang kita miliki. Kita melayani Dia sekarang bukan untuk mendapatkan kemurahan itu, bukan untuk mendapatkan keselamatan itu lagi, saudara. Karena itu sudah kita dapatkan. Kita melayani Dia karena kita mencintai Dia. Kita melayani Dia, saudaraku, karena kita menyadari betapa Dia berkemurahan di dalam kehidupan kita. Kita melayani Dia karena kita menghargai Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, motivasi yang utama dalam pelayanan kita haruslah cinta kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Dan inilah bagian yang terpenting itu, saudara-saudara. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah pura-pura. Janganlah seperti orang yang munafik. Kasihmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu bukan cuma sekedar satu perasaan. Kasih itu harus ada wujudnya. Kasih itu tidak pasif, tapi aktif, saudara. Saudara, di sini kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Baru ketika kita tulus mengasihi Tuhan, maka kita bisa tulus mengasihi sesama kita. Lalu dikatakan, jauhilah yang jahat. Kata jauhilah ini dalam bahasa aslinya apostigeo. Itu berarti bencilah. Atau sangat membenci. Dalam hal ini yang jahat. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan membenci kejahatan. Kita akan membenci yang jahat seperti Tuhan membenci dosa, saudara. Lakukanlah yang baik. Kata lakukanlah di sini berarti berpautlah. Berpautlah itu artinya, saudara, bahwa perbuatan yang baik seharusnya selalu melekat dalam diri kita, saudara. Kita bukan hanya baik sewaktu-waktu. Tetapi perbuatan baik itu menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian kita membaca dan merenungkan bagian ini. Lalu apa kesimpulannya, saudara? Kesimpulannya adalah marilah kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi Dia dengan penuh ketulusan. Dan ketika kita melayani Tuhan, mari kita wujudkan itu dalam 3 hal. Yang pertama, mari kita wujudkan pelayanan kita kepada Tuhan dengan tulus mengasihi sesama kita. Yang kedua, mari kita wujudkan pelayanan kita kepada Tuhan dengan memberikan semangat kepada saudara-saudara kita. Sesama tubuh Kristus, kita perlu semangati mereka untuk tetap melayani, untuk tetap berpegang pada pengharapan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, mari kita wujudkan pelayanan kita kepada Kristus dengan tolong. Tolonglah saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Topanglah mereka. Jadi 3 hal ini, 3 pelayanan ini bisa kita lakukan sebagai wujud pelayanan kita kepada Tuhan. TST. Tulus mengasihi.
Yang kedua, kita mau untuk semangati mereka. Dengan pengharapan, semangati mereka untuk melayani. Dan yang ketiga, tolong mereka. Topang mereka di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Supaya kami selalu ingat bahwa kami adalah persembahan di mezbah Tuhan. Kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus berfungsi. Kami adalah anggota keluarga Allah yang harus saling mengasihi. Dan kami adalah terang dunia yang harus menunjukkan kasih Kristus kepada dunia ini. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan kasih yang tulus. Dan biarlah kami dapat menunjukkan pelayanan kepada Tuhan dengan tulus mengasihi sesama kami. Dengan semangati mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan dengan tolong mereka untuk tetap dapat hidup dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat percaya di muka bumi, mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita dalam doa. Inilah kami Tuhan dalam segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami sujud kembali di hadapan Tuhan, menyampaikan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan segala ungkapan syukur kami berikan di hari yang baru ini. Kami bisa bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun hanya di rumah, namun kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah kami, Tuhan hadir di dalam keluarga kami, dan Tuhan hadir di dalam peribadatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin mengalami banyak pergumulan, baik yang sakit dalam perekonomian dan hal-hal lainnya. Kami berikan mereka ke hadapan Tuhan. Kami mendoakan mereka, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti segala pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa untuk pendidikan, untuk kami semua maupun anak-anak kami. Tuhan yang juga pimpin seluruhnya, sehingga perjalanan pendidikan semuanya dapat berjalan dengan baik. Mungkin ada yang harus masih di rumah, melalui online dan lainnya, kiranya Tuhan yang sertakan semuanya, dan Tuhan yang menyiapkan semuanya dengan baik. Sehingga perjalanan pendidikan kami dapat selesai dengan baik,
Dan kami bisa melihat Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing kami melalui pendidikan-pendidikan yang ada, membuat kami mengenal Tuhan dengan lebih baik juga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam seminggu ini. Kami mengucap syukur untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun, kiranya bukan hanya pertambahan umur yang Tuhan berikan, namun pertambahan hikmat, pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para misionaris, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, nyatukan hati kami bersama-sama mendukung mereka dalam doa. Kami tidak tahu apa saja yang mereka harus hadapi, pergumulan yang mereka hadapi di tempat mereka pelayanan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup melihat mereka, Tuhan yang mengerti pergumulan mereka. Dan kami berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Dalam pelayanan mereka Tuhan berikan kekuatan, sehingga pelayanan mereka menjangkau banyak-banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa kembali di hadapan Tuhan. Kami tetap terus berdoa bagi bangsa negara kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Di tengah permasalahan yang ada, kami tetap terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mencintai negara kami ini. Dan kami mohon Tuhan ambil bagian di dalam segala kepengurusan yang ada, dalam segi pemerintahan, beserta jajaran seluruhnya. Kiranya Tuhan yang ambil bagian semuanya. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, kebijaksanaan dalam mengatur semuanya dengan baik, sehingga kami merindukan bahwa bangsa negara kami ini bisa maju. Dan kami merindukan bahwa bangsa negara kami ini bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan pada masa-masa ini juga perjalanan kami terus dalam new normal, kiranya Tuhan yang juga ambil bagian dalam kami sebagai masyarakat pun kami disadarkan untuk bisa mengikuti segala protokol-protokol yang sudah ada dimanapun kami berada. Kiranya kami dapat bersama-sama juga bergandeng tangan menekan perkembangan, sehingga perkembangan virus COVID-19 ini bisa mereda dan kami bersama-sama bisa merasakan kegiatan kembali yang baru bersama dengan Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang mendengarkan seluruhnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan pimpinan tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita kembali menaikkan satu pujian, Ku bersuka cita kerja baginya. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya.
Jemaat, saya persilakan untuk berdiri, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu bahwa setiap berkat yang kami terima itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini, dan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Doa berkat dan doa penutup disampaikan oleh Evangelis Nathanael. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kepada kami bersyukur pada hari ini kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biarlah semua puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus menguatkan dan mengingatkan kami, bahkan dapat terus memampukan kami untuk menjalani akan setiap kehidupan kami, tentunya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu terjemah dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil satu duduk jenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Segenap hamba Tuhan dan majelis serta seluruh jemaat GKK Palu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Hengki Cia yang telah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Untuk warta selanjutnya kita dapat melihat di dalam warta multimedia. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tiada lidah
Tuhan